dengan Dr. Richard Lee. Kan Ustadz sebagai guru spiritualnya juga saat ini sebagai sahabat juga, itu melihat polemik saat ini yang sedang dihadapi oleh Dr. Richard Lee. Seperti apa Ustadz? Jujur saya baru pulang 40 hari nih khuruj. Jadi saya 40 hari nggak ikutin sosmed. Baru 1 hari sampai rumah. Jadi saya nggak tahu polemik yang hari ini apa tuh, nggak tahu ya. Cuman konflik-konflik bisnis dari dulu tuh ya wajar lah ya, namanya orang usaha tuh tentu ada masalah. Jadi saya nggak ikut campur sih, juga nggak pernah nanya-nanya juga masalah itu. Kalau hubunganku dengan Dr. Richard tuh pasti urusan agama aja. Belajar, terus Dr. Richard nanya ini nanya itu. Contoh waktu di London dia tanya, kok di sini nggak ada masjid ya gitu, susahnya di masjid gitu. Dan satu hal mungkin yang pemirsa perlu tahu ya, saya berkenal dengan Dr. Richard Lee 2 tahun lalu, diundang ke podcast beliau gara-gara waktu itu lagi heboh Gus Samsudin ya sama Fusola Merah. Dan terjadilah dialog yang panjang antara yang dalam, deep talk lah, aku sama Dr. Richard di luar. Dan di dalam podcast itu pun udah banyak pertanyaan-pertanyaan dari beliau yang mendalam tentang Islam. Nah, setelah itu kami mulai akrab. Kalau aku ke Palembang, aku kabarin, terus kita pergi makan, pergi minum. Dan selalu yang dibicarakan itu hanya agama. Nah, dan itu konten-konten di YouTube, jejak-jejak digital itu sebenarnya kalau orang ngeh ya, orang tuh udah tahu bahwasanya dari awal-awal tuh Dr. Richard sudah pengen masuk Islam. Dan satu kali waktu kami lagi makan, ada es teler kacang merah lah di Palembang tuh yang favorit beliau. Aku dari kecil di sini Ustaz makan. Waktu itu lagi makan es itu, minum es itu, aku live TikTok itu disaksikan ribuan orang itu, dan aku tawarkan Dr. Richard untuk bersyahadat masuk Islam, dan dia ucap syahadat waktu itu. Jadi kalau orang bertanya kapan pertama kali Dr. Richard Lee syahadat, itu 2 tahun lalu di Palembang. Dia syahadat. Dan dia waktu itu berkali-kali saya tanya, dokter yakin Islam? Yakin. Cuman waktu itu mungkin karena saya jaga-jaga juga kan, karena keluarga besar masih non-muslim semua. Terus aku tunggu juga dari Dr. Richard Lee yang pengen publish secara terang-terangan. Waktu itu bilang minta dirahasiakan dulu sebetulnya. Cuman gimana mau dirahasiakan waktu itu live TikTok kan. Itu banyak saksi-saksi mata tuh, lihat tuh, takbir. Cuma berita itu menghilang begitu saja, karena aku juga nggak mau terlalu memaksa Dr. Richard Lee untuk deklarasi keislamannya, ikrarkan di depan umum, di depan media. Cuman apa yang dibuat oleh Dr. Richard ketika aku bangun masjid, dia bantu, bahkan nggak sedikit uang yang dia bantu, banyak. Dr. Richard waktu aku bangun Masjid Baitur Rahman, lagi lukis Al-Quran kan, 1 halaman Al-Quran tuh donasi 10 juta ke masjid ya. Jadi dia tanya kalau 1 juz itu berapa, kan 30 juz, 1 juz itu 20 halaman. Dia bilang aku 1 juz. Jadi dia meskipun waktu itu baru syahadat, yang aku pikir dia nggak sungguh-sungguh, waktu itu pun aku nggak pikir dia tuh karena sungkan sama aku kan. Cuman waktu terakhir aku tanya, apa perasaan waktu ucap syahadat itu, dan dia bilang waktu itulah aku merasa aku muslim. Waktu minum es teler itu, kacang merah itu, Masya Allah, saya bilang saya yang lemah sebetulnya untuk tidak mendampingi terus. Tapi jejak digital kan nggak bisa bohong. Dia mengundang ustadz semua untuk pengen tahu tentang Islam. Mungkin kalau dilihat presentasinya mungkin 80% undang narasumber yang muslim ketimbang yang non muslim ya. Dan itu Dr. Richard komunikasi dengan para ustadz bukan hanya di podcast, tapi di luar podcast bertanya terus. Sama aku pun komunikasi terus sama Ustadz Felix ya. Waktu dia syahadat, setelah itu kami ngomong lagi di airport. Waktu saya di Palembang, Ustadz saya bicara 4 mata di airport. Dan waktu itu Dr. Richard Lee, jauh nih tahun lalu nih, jauh sebelum polemik hari ini, itu jauh. Itu dokter bilang, Ustadz aku sudah yakin aku Islam, tapi tolong dirahasiakan.
Nah, toleransi yakin 100% saya Muslim bertahap-tahap secara sah, secara sebetulnya Islam itu sebetulnya mudah. Orang ucap syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Siapapun yang ucap ini dalam hatinya dia, kemudian dia benarkan, dia Islam. Nah, dia juga, yang syarat kedua itu perlu dia deklarasikan keislamannya, dia ucapkan saya Muslim. Begitu juga orang Islam mengatakan saya keluar, dia keluar betul. Sama seperti orang menikah, saya nikahi sah kan, saya cerai talak jatuh, putus. Jadi begitu kuatnya makna kata-kata di dalam Islam. Jadi kalau orang bertanya kapan Dr. Richard Lee bersyahadat, 2 tahun lalu. Dan kapan diizinkan saya untuk mempublish, kan tadi pagi saya post itu. Karena semalam kita ngopi di mana, di Sayap Suci. Saya izin aku yang aku publish ya, keislaman Ustaz Dr. Richard Lee. Dia bilang silakan, dia dah pasrah, maksudnya terserah Ustaz mau kasih tahu. Dan insya Allah nanti akan ada resmi ya, mengundang semua di masjid syahadat di depan para ulama, di depan para media. Tapi tunggu waktu yang pas. Artinya secara siapa? Ya, itu kita urus surat-suratnya. Sudah secara Islam sudah sah. Cuma secara negara kan perlu sertifikasi, perlu surat dari Departemen Agama, dari ini semua kan. Dan itu sementara diproses, diurus ya. Jadi ya kita doakan sajalah, karena ini nggak perlu juga, nggak ada hubungannya dengan dunia sebetulnya. Iman ini kan, hidayah ini, kalau ada orang ada masalah berat kemudian dia lari ke Allah, itu kan benar. Kemana lagi coba mau lari? Kepada siapa lagi coba minta tolong coba? Jadi kalau kalian punya masalah berat, nggak ada jalan keluarnya, nggak bisa diselesaikan dengan otak, nggak bisa diselesaikan dengan uang, ada satu tempat, hati. Tanya hatimu. Ternyata hati manusia ini semua merindukan Allah. Dan kalau kalian tahu obrolan kami ya, pertanyaan-pertanyaan Dr. Richard Lee tentang Islam yang mendalam itu, dan dia betul-betul belajar. Dia kan bukan orang bodoh sih. Dia mungkin aku juga bisa pengaruhi dia dengan begitu ya, kalau bukan dari keinginan dia sendiri. Oke Ustaz, mungkin kalau bisa Ustaz ceritakan hal apa yang mungkin dirasakan oleh seorang Dr. Richard Lee yang pada akhirnya Ustaz tahu bahwa dia merindukan Allah. Iya. Dari kecil dia sudah pengen bangun masjid. Dia cerita, aku dari kecil tuh Ustaz udah pengen bangun masjid. Coba tengok di podcastnya. Dia ngomong sama saya, boleh saya agak bangun masjid. Terakhir itu tahun lalu waktu saya podcast diundang terakhir, dia bilang sama Ustaz, tolong carikan tanah, saya mau bangun masjid. Nah, kalau bisa Ustaz yang di sana yang ngurus masjid itu, di sana dekat itu. Tapi jangan jauh-jauh dari Jakarta. Ini aku siapin dulu waktu 1 miliar dulu, berapa lah, cari tanah, kita bangun masjid. Cuman belum ketemu tempat yang pas untuk bangun. Aku bilang ada yang mau bangun masjid tapi jauh di Ambon sana. Jangan, kita mau bangun masjid biar kita bisa nginap di sana, tidur di sana, biar bisa belajar di sana katanya. Ya. Jadi kalau aku pribadi sudah mengucapkan assalamualaikum ke Dr. Richard Lee 2 tahun lalu. Sejak dia syahadat tuh, aku sudah memperlakukan dia sebagai orang Islam. Meskipun di media kita tetap ya seperti ya yang kalian lihat lah, dia masih berada di posisi non muslim kan ketika podcast kan. Tapi intinya sebetulnya itu adalah cara dia untuk belajar. Kalau dia sudah waktu itu sudah declare di 2 tahun lalu, mungkin beda dengan hari ini. Ini timing yang pas untuk beliau angkat kepala untuk bersyahadat sebagai muslim sekarang. Ini dari 2 tahun lalu itu prosesnya bukan proses yang sedikit. Banyak sudah Ustaz yang beliau undang, Ustaz Felix Shaw, Ustaz Salim Afilla, Ustaz Don Ditan, Ustaz Dennis Lim, Ustaz Faizar. Itu Ustaz kan di podcast ini kayak ini ini Dr. Richard ini mau bikin podcast pengajian atau bagaimana gitu. Nah, Ustaz, kalau melihat sosok Dr. Richard sendiri nih, bagaimana sendiri beliau memahami dan mungkin memaknai Muslim dalam pribadinya dia, dalam hatinya dia, Ustaz?
Ya, itu iman itu memang dalam hati, nggak bisa diwariskan, nggak bisa diperjualbelikan, nggak bisa dipaksa. Ya. Maaf ya, orang kalau disuruh masuk Islam atau masuk agama lain ya, sambil ditodongkan pistol nggak mau, Bang. Ya, nggak akan mau, Bang. Iman itu nggak bisa dibeli, Bang. Jadi kalau ada orang yang bilang ini karena itu, nggak ada urusannya. Bagi Dr. Richard Lee usahanya udah banyak, bukan di satu bisnis saja, aku tahu kok. Jadi kalau orang bilang nih gara-gara dunia, gara-gara takut ini, itu ya sangka baik hati jadi baik. Kalau kalian sangka baik sama Allah, sangka baik sama hamba Allah, itulah puncak kebaikan dalam Islam. Yang buruk itu kan, yang puncak keburukan apa? Sangka buruk kepada Allah, sangka buruk kepada hamba Allah. Orang udah mau syahadat, terus kita bilang, wah itu pura-pura, itu aku nggak percaya, itu modus, itu acting, itu gimmick, macam-macam. Komen-komen haters kan. Pada satu ketika itu di zaman Rasulullah SAW, ada satu pertempuran jihad kan, ada waktu itu perang kan, ketika sahabat Nabi SAW sudah di depan musuh itu, musuh seketika bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam, Islam. Terus kata sahabat ni, wah kamu takut mati nih, acting ini, dipenggal, dibunuh. Nabi marah. Dan itu orang sahabat itu betul-betul dapat kecaman yang sangat berat. Apa kamu sudah membelah hatinya? Kenapa kamu bisa? Kita nggak bisa menilai hati orang. Yang aku tahu, Dr. Richard orang baik, dia orang yang dermawan, dia orang yang ingin belajar, dia orang yang ramah. Ya tak sempurna, mana ada manusia yang sempurna, Pak? Kita bukan malaikat, kita bukan nabi, kita manusia. Ya aku juga sempurna juga. Jadi orang baik itu siapa? Orang yang selalu melihat kebaikan orang lain, kemudian dia mencontoh kebaikan itu dan bahkan menyebarkan kebaikan itu. Tapi ada orang yang buruk. Orang buruk itu dia suka melihat keburukan orang, mencari keburukan orang, aib orang, dan dia terkesan dengan aib orang bukan untuk memperbaiki, tapi memang untuk mempermalukan orang. Itu nggak boleh ya. Jadi kalau kita melihat aib teman kita, tugas kita bukan mengkritik, bukan menghakimi, tapi memperbaiki. Itu benar itu.